Sosok komika Mumahan Ridwan atau yang akrab dikenal dengan Ridwan Remin belum lama ini menjadi sorotan publik lantaran aksi show-nya di panggung stand-up komedi pada tahun 2019 yang mendulang kehebohan lantaran dianggap menyinggung keluarga presenter kondang Ruben Onsu. Atas perbuatannya, Ridwan Remin akhirnya diadukan ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Maka Senin 16 Januari 2021, Ridwan Remin bersama tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan KPAI, sekaligus memberi penjelasan klarifikasi tentang video stand-up-nya yang viral dan menghebohkan itu. Maka, seperti inilah komentar komika Ridwan Remin usai memberi klarifikasi kepada pihak KPAI terkait video stand-up-nya tersebut. Dan seperti apa juga tanggapan pihak KPAI terkait penjelasan dari komika Remin? Ya silaturahmi aja gitu kan, karena diundang ke sini atas pengaduan, jadinya ya udah dateng gitu. Terus ditanya tentang video yang rame di YouTube kemarin, klarifikasi maksudnya. Kenapa membuat itu, semua kronologinya gimana, yaitu ngejelasin gitu-gitu aja sih. Adalah, kalian juga tahu, masa kalian tidak tahu. Laporan adiknya Ruben. Iya. Kalau di KPAI ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPAI bukan cuma peran orang tua, bukan cuma peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu. Bisa disaksikan sama anak-anak, dan itu jadi apa ya? Jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak. Atas ketersinggungan menurut saya sih, ngomongin apa aja bisa tersinggung ya. Kayak ya itu, sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Prinsipnya hari ini kita klarifikasi atas pengaduan, tetapi kemudian pengaduannya sudah juga dicabut ya. Tetapi KPAI kan di dalam menjalankan tugas tidak semata-mata berbasis pengaduan, tapi juga berdasarkan pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi. Sebagai komedian, kita ingatkan bahwa perlindungan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, negara, tetapi juga masyarakat komedian, teman-teman seni. Tadi kami sampaikan itu juga bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Makanya kita berharap hati-hati di dalam memilih diksi, memilih kata, memilih kalimat ketika membuat joke, menghibur, yang itu semangatnya sebenarnya menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat itu memang seiring berjalanan waktu memang harus penuh dengan inovasi, menyesuaikan dengan kode etik perlindungan anak. Ini tadi saya sampaikan ke Mas Ridwan, dan Mas Ridwan sangat welcome. Prinsipnya beliau akan terus memperbaiki, dan upaya ke depan ingin semakin baik. Sebelumnya, Ruben Onsu sempat menumpahkan kemarahannya di sosial media lantaran istrinya Sarwenda dan putranya Betran Peto dijadikan bahan materi stand up oleh komika Ridwan Remin dalam sebuah acara. Ruben merasa tersinggung lantaran sang komika menjadikan sikap Betran mencium Sarwenda sebagai bahan roasting atau melawak dengan ledekan. Sebagai ungkapan kekesalannya, Ruben pun langsung memberi teguran keras kepada komika Ridwan Remin melalui akun Instagram pribadinya.
Menanggapi kekesalan Ruben, Ridwan Remin pun menjelaskan jika bahan tema stand up yang dibawakan di panggung tersebut bukanlah bagian dari segmen roasting, melainkan hanya sebuah stand up show biasa. Ia pun menjelaskan alasannya mengambil tema keluarga Ruben sebagai bahan stand up dikarenakan pada tahun itu keluarga Ruben tengah menjadi sorotan publik lantaran hubungan baik antara Sarwenda dan putranya Betran Peto. Lantas, benarkah Ridwan Remin pun merasa tak bersalah lantaran tak bermaksud menjatuhkan nama keluarga Ruben Onsu? Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya juga sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja ya saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti menurut saya ya, seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari seperti apa dan bagaimana. Jadi ya kita lihat aja, kalau ada etikat baik saya terima dengan baik. Susah juga gitu naikin, saya ngobrol, jadi makanya saya tidak jawabin teman-teman saya memberikan support tuh. Jadi saya bukannya membuat saya menjadi itu enggak, tapi saya cuman minta hati nurani dia. Kalau dia sudah menikah ya, bayangkan kalau wanita yang diejek itu adalah ibunya, mau atau tidak. Ini dari sisi wanita, tapi dari sisi anak, kalau dia punya anak, mau atau tidak. Jika anak lu memeluk lu suatu saat nanti, anak lu mencium lu suatu saat nanti, tapi menjadi bahan ejekan orang lain, dan menurut saya tidak pantas. Mas, kalau orang yang punya anak, ya, ada orang yang punya istri, ya, itu pasti merasakan hal yang sama. Ya, sekarang mas-mas semua punya keluarga, mau nggak kalau ibunya seorang wanita nih menjadi bahan olokan? Ini mental anak loh, mental seorang anak. Ya, kedekatan dengan orang tuanya jadi ejekan, dan itu dengan mukanya yang so iye banget, kenal banget gitu. Dia bilang dia gue sih nggak kenal banget sama Betran. Ngapain lu jadi bahan roasting? Iya kan, lu ngapain jadi bahan roasting? Kalau dia ngomong, dia komedi, Mas, saya mau ngomongin tolak ukur saya nih. Saya boleh tanya Aditya Gumai, saya main di komedi udah dari tahun 97 Mas, main Lenong Bocah. Jadi saya juga tahu, saya bercanda sama Ayu, sama Igun, sama Wendy di acara yang saya bawakan, itu semuanya janjian. Nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Kan Mas juga ada di bawah, ada beberapa di sini media yang memang ada di bawah naungan TV yang ada kode etiknya, ada ininya, semuanya itu kan ada gitu. Tapi kan kalau ini beliau ya buat saya so iye banget, mukanya so iye gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya kalau dia juga nggak ada niat itu, ya udah saya juga nggak akan hapus. Sebenarnya kan banyak yang bilang roasting ya sebenarnya ya. Ini salah kaprahnya tentang roasting harus izin, roasting harus orangnya ada di situ. Memang betul, tapi materi stand up saya kan bukan roasting ya. Roasting itu lebih kayak segmen. Sebenarnya saya ngejelasin bahwa kayak misalnya dari 1 jam acara, segmennya ada apa aja nih? Ada stand up show, ada roasting, ada gombalin orang gitu. Nah, itu segmen, bukan nyebut nama orang namanya roasting gitu. Itu stand up show biasa. Sebenarnya kan kesenian stand up itu lebih kayak memotret aja sih, sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret gimana kita ngebahas itu, ngomentarin itu gitu. Iya, sebenarnya kan tujuannya bikin materi yang di introduction itu ingin ngasih tahu ke penonton kenapa nama show-nya introduction, perkenalan. Itu kan saya kasih tahu kalau di video, karena zaman sekarang orang nggak mau saling mengenal gitu, udah jarang, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau cuma pengen tahu tanpa kenal, efeknya tuh bisa punya persepsi yang berbeda. Nah kebetulan di tahun 2019 kan lagi rame tuh video mereka, bukan cuman di YouTube tapi di semua sosial media lagi jadi pembahasan. Nah menurut saya kenapa itu saya bawa, karena itu cocok aja. Oh ini nih efeknya kalau kita cuman tahu doang tapi nggak kenal, banyak yang seujon, banyak yang berprasangka buruk. Akhirnya saya bawakan itu di stand up saya yang berhubungan sama kenal dan tahu gitu. Pantes lah, karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari gitu. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja, orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon, dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu. Kan sama aja kan.
Memang tak disangka niatnya untuk menghibur penonton dengan bahan materi stand up yang bisa mengocok perut penonton justru mendulang reaksi yang mengejutkan. Hal itu dianggap Ridwan Remin sebagai salah satu konsekuensi yang harus dihadapinya. Dengan memberi penjelasan kepada KPAI, Ridwan berharap masalah tersebut pun berakhir dengan damai. Gak tau Mas, itu dibalikin lagi ke orangnya, ke orang yang menonton. Kalau orang yang gak suka sama saya sih pasti akan bilang, baper loh, ini pasti kan gitu. Tapi saya tetap dengan prinsip saya membela anak saya dan istri saya. Saya sih, untuk kali ini ya, lo ngomong di sosial media ya gue balas lagi di sosial media. Sarwenda aja yang tahu. Gak tahu gitu. Kalau Bertrand dia juga megang IG. Gak tahu kalau dia hari ini dia buka-buka yang lainnya, saya juga gak ngerti. Ya konsekuensinya jadi meluangkan waktu ke sini ya. Ini kan juga bentuk tanggung jawab dari materi yang udah saya buat gitu. Jadi nggak kabur gitu aja, nggak ngilang gitu aja. Kalau diundang ya datang. Karena saya juga nulis materinya kan sadar gitu, bahwa ini juga sadar, nguploadnya juga sadar. Kalau timbul permasalahan ya harus dihadapi gitu. Ya namanya jejak digital, apalagi di-upload ulang sama orang dengan potongan-potongan, akhirnya kan membuat persepsinya tuh jadi berbeda dari sebelumnya. Kalau nonton yang video 15 menit kan mungkin akan lebih maklum gitu, dan tidak akan fokus ke situ juga kayaknya kalau nontonnya yang panjang. Sementara kalau diupload ulang cuman bagian itu ya gimana gitu. Saya tuh sebenarnya udah sempet WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu, untuk ketemu, untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik. Harapannya cepat selesai biar bisa fokus juga sama kerjaan yang lain gitu.